Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Wahsy bin Harb adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulunya hanyalah seorang budak milik Jubair bin Mut'im, yang begitu mendambakan suatu saat ia bisa hidup merdeka dan bebas. Kesempatan itu pun datang, namun sayangnya kemerdekaan yang didambakan harus diraih dengan cara membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu yang dijuluki singa Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu merupakan noda hitam dalam sejarah hidup sahabat ini hingga berbekas setelah ia menjadi Muslim. Lalu bagaimanakah kisah Wahsy bin Harb, orang yang membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, dan sekaligus ia berhasil membunuh sang nabi palsu yang hidup pada saat Abu Bakar menjadi khalifah. Berikut adalah kisahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun, sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dari Ja'far bin Umar bin Umayyah ad-Domri, dia menuturkan, "Aku keluar bersama dengan Ubaidillah bin Adi Hiyar, saudara Bani Naufal bin Abdi Manaf, menuju Syam pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, hingga kami melewati perbatasan antara wilayah Arab dan non-Arab. Dalam perjalanan pulang, ketika kami sampai di Hims, tempat tinggal Wahsy bekas budak Mut'im bin Ad, dan memasuki wilayah tersebut, Ubaidillah bin Adi mengajak, 'Bagaimana kalau kita menemui Wahsy, lantas bertanya kepadanya tentang peristiwa terbunuhnya Hamzah?' Aku menjawab, 'Baiklah jika itu yang kamu kehendaki.' Kami pun menanyakan keberadaan Wahsy, lalu seseorang yang kami tanyakan berkata kepada kami, 'Kalian bisa menemuinya di halaman rumahnya.' Singkat cerita, maka kedua sahabat pun pergi ke tempat tinggalnya Wahsy, hingga mereka menemuinya di halaman rumahnya. Kemudian duduk di hadapan Wahsy, lalu berkata, 'Kami datang untuk menanyakan perihal terbunuhnya Hamzah. Bagaimana engkau membunuhnya?' Wahsy menjawab, 'Baiklah, aku akan ceritakan kepadamu sebagaimana pernah kuceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Kemudian Wahsy bercerita bagaimana awal mula ia menyetujui untuk membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki sebagai singa Allah dan Rasul. Wahsy berkata, 'Ketahuilah, aku adalah seorang budak milik Jubair bin Mut'im. Pamannya yang bernama Tu'aimah bin Adi terbunuh pada perang Badar. Ketika pasukan Quraisy bergerak menuju Bukit Uhud, Jubair berkata kepadaku, 'Jika kamu berhasil membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai tebusan atas kematian pamanku, maka kamu pun akan merdeka.' Maka aku ikut keluar bersama pasukan Quraisy, dan aku dikenal sebagai laki-laki asal Habasyah yang mahir melempar tombak, yang sudah menjadi ciri khas orang-orang di sana, dan jarang sekali aku salah sasaran dalam melemparkannya. Saat dua pasukan bertemu, aku lalu keluar dari barisan guna mengintai Hamzah dengan seksama, hingga aku melihatnya berada di tengah manusia seperti seekor unta yang berwarna keabu-abuan. Dia mampu merobohkan beberapa prajurit Quraisy dengan pedangnya. Tidak ada yang menjaganya saat itu, dan demi Allah, aku sudah siap menyerangnya. Aku telah mengincarnya serta bersembunyi darinya di balik sebatang pohon atau batu sampai dia mendekat ke arahku tanpa sadar akan keberadaanku. Tetapi tiba-tiba, Sibah bin Abdil Uzzah mendahuluiku menghampirinya. Saat melihatnya, Hamzah berseru, 'Kemarilah, hai anak orang yang kemaluannya terputus.' Dengan cepat Hamzah memukulnya dengan sekali pukulan yang tidak luput mengenai kepalanya. Sementara aku menggerak-gerakkan tombakku hingga tatkala yakin sudah tepat, aku pun melemparkannya ke arahnya. Tombak meluncur dan tepat mengenai bagian alat vitalnya dan menembus ke bagian belakangnya. Hamzah berusaha bangkit untuk menghampiriku, namun dia tak berdaya. Lalu aku meninggalkannya bersama tombak tersebut sampai akhirnya dia wafat. Sesudah yakin bahwa dia sudah wafat, aku mendatanginya lagi untuk mengambil tombakku. Kemudian aku kembali ke pasukan dan duduk di tengah-tengahnya. Aku tidak punya kepentingan lain selain membunuh Hamzah, dan aku membunuhnya semata-mata agar bisa bebas dari perbudakan.
Setibanya di Mekah, aku pun dimerdekakan. Aku tinggal di sana hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke sini menaklukkan Mekah. Saat penaklukan itu, aku melarikan diri ke Taif dan tinggal di sana. Lalu ketika utusan Taif datang menemui Rasulullah untuk masuk Islam, tidak ada lagi tempat bagiku untuk melarikan diri. Aku berkata panik, aku akan pergi ke Syam atau ke Yaman atau ke negeri mana saja. Demi Allah, pada saat itu aku benar-benar cemas. Tiba-tiba seseorang berkata kepadaku, "Celakalah kamu, sungguh beliau tidak membunuh satupun dari manusia yang masuk dalam agamanya dan bersyahadat dengan syahadatnya." Setelah laki-laki itu memberitahukan hal tersebut, aku pun keluar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tidak ada yang mengejutkan aku, melainkan tiba-tiba aku sudah berdiri di hadapan beliau dan aku bersyahadat dengan sebenar-benarnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku, lantas bertanya, "Apakah kamu Wahsy?" "Benar wahai Rasulullah," jawabku lirih. Beliau pun bersabda, "Duduklah dan ceritakanlah kepadaku bagaimana kamu bisa membunuh Hamzah." Aku pun menceritakan kejadian tersebut kepada beliau, dan sesudah selesai menceritakannya, beliau bersabda, "Celakalah kamu, pergilah jauh-jauh dariku, aku tidak ingin melihatmu." Maka karena itulah, aku selalu menjauh dari tempat Rasulullah berada, agar beliau tidak bisa melihatku hingga Allah mencabut nyawa beliau. Wahsy menambahkan, walaupun aku mengetahui bahwa ketika seseorang masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu dihapuskan, sungguh, aku tetap amat menyesali perbuatan yang pernah kulakukan itu. Aku merasa musibah yang aku sebabkan terhadap Islam dan kaum muslimin teramat besar, dan aku menunggu-nunggu kesempatan untuk menebus kesalahanku di masa laluku itu. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, Bani Hanifah yang merupakan pengikut Musailamah menjadi murtad serta bergabung dengan kaum murtad lainnya. Khalifah Rasulullah segera menyiapkan pasukannya untuk memerangi Musailamah serta mengembalikan Bani Hanifah kepada agama Allah. Dalam hati aku berkata, "Demi Allah, ini adalah kesempatanmu hai Wahsy, maka manfaatkanlah dan jangan biarkan ia berlalu begitu saja." Ketika kaum muslimin keluar memerangi Musailamah al-Kadzab, aku ikut bergabung bersama mereka dan membawa tombak yang pernah kugunakan untuk membunuh Hamzah. Saat dua pasukan bertempur, aku melihat Musailamah berdiri sambil menggenggam pedang. Dia tidak mengetahui keberadaanku. Lalu aku mempersiapkan diri untuk menombaknya. Seorang laki-laki dari Ansor juga terlihat bersiap menyerangnya dari arah yang lain. Memang, kami berdua sama-sama mengincarnya. Aku pun mengayun-ayunkan atau membidikan tombakku ke arah sang nabi palsu ini. Hingga tatkala yakin sudah tepat, segera aku lemparkan tombakku ke arahnya dan mengenainya. Orang Ansor itu juga menyerangnya dan menebaskan pedang kepadanya. "Robmu lebih mengetahui manakah di antara kami yang membunuhnya. Jika memang aku yang membunuhnya, berarti aku telah membunuh orang terbaik setelah Rasulullah, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, dan orang yang paling buruk yaitu Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi." Setelah itu, Wahsy turut andil pada perang Yarmuk. Kemudian dia menetap di Hims hingga akhir hayatnya. Sahabat Muslim, hikmah dari kisah ini adalah begitulah seharusnya yang dilakukan seorang Muslim. Hendaknya kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran surat Hud ayat 114. Demikianlah kisah Wahsy bin Harb, sahabat yang telah membunuh orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, yang tidak lain adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus orang yang telah membunuh sang nabi palsu pada zaman Khalifah Abu Bakar, yaitu Musailamah al-Kadzab.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan meridhoi Wahsy bin Harb dan seluruh sahabat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.